ingin mewakili perasaan sebagian rakyat Bali yang hari ini merasa hancur oleh kebijakan gubernur kita. Jadi kalau kemudian hari ini kami bergerak dan kemudian nanti akan saya teruskan berkomunikasi dengan teman-teman simpul-simpul yang lain, maka saya berharap kalau ada dari kelompok mereka yang netral, yang independen memimpin gerakan ini, silakan. Saya masuk kandang. Tetapi saya merasa bertanggung jawab karena mengawali proses ini. Misalnya kawan-kawan dari kelompok komunitas sepak bola tidak cukup mahir, tidak cukup cakap untuk mengelola aksi semacam ini. Saya tidak ingin mereka kemudian bablas, lalu terjadi chaos, lalu terjadi persoalan yang merugikan pribadi dan keluarga masing-masing. Saya tidak mau. Kalau kemudian misalnya tidak terurus segala macam. Kalau toh kemudian ada gerakan yang jauh lebih besar dari hari ini dikomunikasikan, saya ingin tempatnya di sini saja, tidak usah di mana-mana. Karena kita tidak ingin punya pikiran politik menggulingkan poster, maksudnya tidak ada. Kalau selesai hari ini kami menyatakan sikap seperti sekarang, besok poster mengundang seluruh wartawan, minta maaf kepada rakyat Indonesia, rakyat Bali, selesai. Kita masuk kandang semua. Tidak usah lagi ada ribut-ribut. Saya ingin beliau sebagai pemimpin bertanggung jawab, sebagai pemimpin betul-betul melaksanakan satya wacana untuk meminta maaf kepada rakyat Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia dan masa depan sepak bola Indonesia, serta kepada rakyat Bali bahwa apa yang dilakukan kemarin itu, kecerobohan itu betul-betul sangat fatal dan menghancurkan masa depan sepak bola Indonesia. Sangat ceroboh. Saya tidak perlu mengulas lagi dampaknya seperti apa. Dari sisi hukum tata negara sudah dilanggar. Karena ketika bicara soal Israel, pembagian urusan kewenangan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan luar negeri, urusan keuangan, urusan pertahanan keamanan adalah urusan pemerintah pusat, bukan urusan pemerintah provinsi. Maka dalam konteks hukum tata negara, seorang gubernur cukup seperti seorang Gibran. Hanya bicara, saya menyiapkan stadion Dikta, saya menyiapkan art center untuk kemudian jadi venue untuk drawing. Kalau di situ ada masalah, selesai. Tidak usah sok-sokan tiba-tiba ngurusin negara lain, Israel yang menjadi urusan luar negeri. Itu dari sisi hukum tata negara. Kalau dari sisi ekonomi, bapak-bapak, teman-teman bisa bayangkan hampir 1,5 triliun devisa kita hilang nih hari. Hitungannya dari mana? Ada 24 negara. 24 termasuk Indonesia masuk ke sini bawa supporter 200 orang saja. 200 orang saja kali 24, 48. Masing-masing mengeluarkan uang 50 juta ada di Bali. Itu sudah 240 miliar. Mereka pasti semua ke sini. Walaupun mainnya di Jogja, walaupun mainnya di Solo, walaupun mainnya di Bekasi, pasti ke sini karena mau datang ke Indonesia gitu. Pasti akan datang ke sini berlibur sekalian yang mau lolos dari negara-negara manapun begitu pasti akan ke Bali. Itu saja sudah 240 miliar. Publikasi yang luar biasa hebat, Piala Dunia itu menghasilkan 100 orang yang negara, ada 24 negara lagi masuk ke sini. Habis selama di Bali 100 juta, itu juga 240 miliar. Jadi 480 miliar uang yang harusnya bisa menghidupi 920 guide yang mengendal tamu yang datang itu hilang percuma. Saya pernah jadi pimpinan di Jakarta untuk urusan seperti ini. Jadi saya mengerti bagaimana harusnya mengelola daerah ini. Kalau Pak Koster kan cuma ngurusin 8 kabupaten. Kita dulu di Jakarta ngurusin 600 daerah yang penuh konflik. Bisa. Ini soal pemimpin yang tidak cakap. Soal pemimpin yang kemudian ceroboh. Soal pemimpin yang kemudian terburu-buru sehingga korbannya kemudian jadi sangat besar. Dan saya merasa kemudian Pak Koster ketika mengirim surat itu tidak sebagai gubernur tapi mempersonifikasikan dirinya sebagai ketua partai yang mendapat instruksi dari partainya, dan kemudian kita semua sebagai bangsa dirugikan. Kemarahan saya jujur saja ada di sana. Kalau hari ini pembukaan yang kita konferensi pers setelah ini sore, nanti saya akan di salah satu restoran sudah kontak-kontakan tadi dengan beberapa jaringan untuk bertemu.
untuk melipat gandakan massa sehingga bisa tempat ini kita penuhi rame-rame, saya akan lakukan. Tapi begitu setelah kita konferensi pers hari ini, malam nanti atau besok Koster minta maaf kepada rakyat Bali dan DPRD Bali memanggil secara resmi Koster sebagai gubernur untuk menjelaskan kenapa seperti itu dan meminta maaf, saya katakan berhenti, saya akan stop karena saya tidak punya agenda pribadi apapun di tempat ini. Mau menjatuhkan Koster, mau membela siapa, tidak. Ini rakyat Tanjung Priok. Tuhan mengutuk saya kalau hari ini punya agenda pribadi untuk aktif di kegiatan ini. Ini penting karena kegiatan-kegiatan semacam ini rawan. Pak Putu, siapa yang bayar nih jalan? Pak Putu mau jadi calon, Pak Putu mau jadi begini, nggak ada. Saya kira teman-teman beberapa adalah komunitas wartawan yang tahu persis sejak saya mahasiswa bagaimana berjuang. Saya tidak pernah punya agenda. Ini teman-teman intelijen sudah tahu alamat rumah saya di mana. Silakan sambil pergerakan saya dikawal, ketemu toko siapa, silakan akan ketemu jawabannya. Aliran transfernya bisa dicek siapa yang kasih dana. Itu gampang lah. Saya sudah ngerti urusan begitu. Tapi dari hati yang paling dalam, saya ingin mengatakan mewakili teman-teman yang sekarang hari ini 6 orang hadir bahwa kami mewakili perasaan sebagian besar Indonesia rakyat Bali yang mereka hanya bisa ribut di media sosial, marah di media sosial terhadap gubernurnya yang tidak cakap. Saya menghormati Pak Koster sebagai gubernur. Selanjutnya saya berharap Pak Gubernur untuk memperbaiki perilakunya sampai bulan Agustus sebelum dia selesai tanggal 29 Agustus nanti. Stop bicara kalau memang tidak kompetensinya. Jadi masa harus dikasih ceramah? Komunikasi publik yang baik apa? Nggak usah gubernur. Itu rektor itu kan bagus, ada juru bicara namanya Senja Pratiwi. Cari siapa yang cakap di sini untuk jadi juru bicara.